Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa tolak konferensi tingkat tinggi G20 di Jayapura berakhir ricuh. Polisi gerebek lokasi perjudian Rolex di Kabupaten Asmat. 4 penjudi ditangkap. Polresta Jayapura Kota kembalikan 10 motor curian kepada pemiliknya. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menolak konferensi tingkat tinggi G20 Bali Rabu lalu berlangsung di halaman Universitas Cendrawasih. Mahasiswa menilai G20 di Bali tidak ada manfaatnya untuk Papua. Unjuk rasa ini berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena aparat melarang mahasiswa berjalan kaki ke kantor DPRD Papua. Ratusan massa yang kesal melempari polisi dengan batu, sehingga polisi bertindak tegas dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. 3 orang polisi terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dalam kericuhan tersebut, polisi menangkap 7 orang yang diduga sebagai penanggung jawab serta telah memprovokasi massa. Saat ini ke-7 orang tersebut diamankan di Mapolres Jayapura Kota untuk dimintai keterangan. Di 3 titik. Ada 3 titik itu ada di Uncen bawah, kemudian ada di dekat auditorium Uncen dan juga di Uncen atas. Ya. Awalnya semua berjalan dengan baik, ya. Tugas melakukan tugasnya yaitu mengamankan. Tetapi yang di Uncen di auditorium ini massa ya terprovokasi, ya sehingga melawan garis petugas, ya dan masuk ke badan jalan untuk mereka melakukan long march. Ini niatan-niatan yang kita prediksi adalah niatan-niatan yang tidak baik. Untuk itu, ya kita sebagai aparat untuk menjaga keamanan, ya kita melakukan ya, pendorongan ya kepada massa yang terprovokasi tersebut. Ya. Kemudian ada langkah-langkah kita sudah amankan. Ya, kurang lebih ada 7 orang yang diduga provokator ya, dan juga melawan petugas. Ya, tentunya kita akan lakukan proses lebih lanjut dan juga ada personil kita yang luka yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Akibat aksi demo tersebut, jalanan di sekitar Universitas Cendrawasih ditutup sementara agar masyarakat tidak menjadi korban lemparan batu. Audi Rampengan melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kepolisian Sektor Agats, Kabupaten Asmat menggerebek ajang judi Rolex di kawasan kota Agats Kamis kemarin. Polisi menangkap 4 orang termasuk pemilik rumah. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi. Penggerebekan ini dilakukan polisi setelah menerima laporan dari warga sekitar yang merasa terganggu dengan permainan judi ini. Di TKP kami menemukan dan sedang melakukan permainan judi jenis Rolex. Kemudian dari hasil penggerebekan itu kami langsung mengamankan tersangka dan barang bukti. Kemudian dilakukan pengembangan, ditemukan lagi rekan dari 2 di TKP menjadi 4 orang tersangka atau pelaku. Dan inisial daripada pelaku tersebut adalah yang pertama B, 28 tahun, LOT, 44 tahun, RM, 26 tahun, dan yang keempat inisial R, 30 tahun. Kemudian adapun barang bukti yang diamankan, yang berhasil diamankan adalah 1 buah jenis permainan Rolex. Yang kedua, uang tunai sebesar 4.400.000. Dalam penggerebekan ini, polisi juga menyita uang sebanyak 4,5 juta rupiah termasuk peralatan Rolex. Para pelaku diancam pidana penjara selama 4 tahun dan denda hingga puluhan juta rupiah.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Dua orang anak berusia belasan tahun harus berurusan dengan polisi karena mencuri 7 sepeda motor dan sejumlah telepon genggam. Mereka dijemput di rumahnya di Jalan Hasanuddin Timika pada 9 November lalu. Saat diperiksa, mereka mengakui perbuatannya. Sebagian barang curian seperti telepon genggam dan laptop bahkan sudah dijual ke penadah. Pelaku mengaku mencuri sepeda motor dengan cara mematahkan stang yang terkunci. Sepeda motor kemudian didorong ke tempat sepi, lalu mereka menyambungkan kembali kabel dan membawa kabur kendaraan tersebut. Karena kedua pelaku masih di bawah umur, maka polisi akan mengambil langkah restoratif justice dengan melibatkan Balai Permasyarakatan, Dinas Sosial, korban, serta kedua pelaku. Untuk kronologis penangkapan pada tanggal 9 November 2022 bertepatan di rumah tersangka di Jalan Hasanuddin depan Pasar Baru Timika. Inisial MD, MDB, inisial DB. Terus selanjutnya kita kembangkan lagi pada tanggal 9 November, tepatnya sama pada pukul 15, tadi ulangi pukul 14 WIT, bertepatan di rumah tersangka di Jalan Hasanuddin depan Pasar Baru Timika. Kendaraan yang kita amankan yaitu roda 2 sekitar 7 unit beserta 1 unit kamera. Untuk laptop sementara masih kita upaya pencarian apakah mereka jual atau masih mereka simpan. Kendati tidak diproses secara hukum, kedua pelaku diminta untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dari Mimika, Papua Tengah, Ikobat Momolin melaporkan. Situasi keamanan di Dogiai, Papua Tengah saat ini sudah berangsur normal pasca kerusuhan yang terjadi Sabtu pekan lalu. Kerusuhan juga menyebabkan 356 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi, antara lain ke Polres Dogiai, Pos TNI Rider 113 Pamrahwan Aceh, dan Kompleks GPDI Koinonia. Total kerugian akibat kerusuhan ini diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Kerusuhan juga menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 3 warga sipil serta 4 personel Polri luka-luka dan saat ini masih dalam perawatan di RSUD Nabire. Dari kejadian tersebut, Polres Dogiai dibantu oleh penyidik, baik itu dari Polda Papua, termasuk juga penyidik lain yang kita perbantukan, termasuk dari Polres Nabire, sudah melakukan sekurang-kurangnya 16 orang sebagai saksi, dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa membuat terang permasalahan ini dengan baik. Bupati Dogiai Yakobus Dumupa menghimbau masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa serta menjaga keamanan dan ketertiban. Ia juga mengucapkan duka cita atas meninggalnya Noldigo, bocah berusia 5 tahun yang tertabrak truk sehingga memicu kerusuhan. Bupati juga meminta kasus kecelakaan dan kerusuhan diselesaikan secara hukum dengan menangkap provokator dan pelaku perusakan. Keamanan di Dogiai ini bisa dikendalikan. Karena itu kami pada kesempatan ini minta supaya aktivitas-aktivitas warga, aktivitas perekonomian, aktivitas perkantoran itu bisa mulai dilakukan. Dan kami berharap supaya jangan ada rasa takut. Karena kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang masih mau melakukan tindakan-tindakan kejahatan semacam ini, kita percaya bahwa polisi kita di backup oleh aparat TNI dan dibantu oleh kita semua ini, kita mampu mengendalikan situasi itu. Yang jelas itu jangan kejahatan, kekerasan semacam ini kalah dan dia mengalahkan negara. Aparat negara kita hebat-hebat. Ya, jangan negara kalah terhadap hal-hal semacam itu. Kerusuhan di Dogiai dipicu kecelakaan lalu lintas. Seorang anak yang berlari ke jalan raya Trans Dogiai tertabrak truk pada Sabtu lalu. Sopir lalu meminta perlindungan polisi karena massa menuntut pelaku diadili secara adat. Massa yang marah kemudian melampiaskan dengan membakar 80 petak rumah kios di 4 lokasi, termasuk 6 kantor pemerintahan. Hendra melaporkan dari Dogiai,
Provinsi Papua Tengah.